Tadi saya juga dibilangin sama Gus Aldi, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-soleh semua. Jamaah di sini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian sholawat udah, baca maulid udah. Izin, saya mau menyampaikan, mudah-mudahan sholawat kita ini mengangkat bencana. Amin. Karena kita dengar ada ancaman megatrust, walaupun kita ini adanya di pantai utara, bukan di pantai selatan, tapi nggak ada satupun di antara kita yang bisa merasa aman dari azab Allah. Betul apa betul? Apalagi katanya mau ada lagi pandemi jilid 2, berarti kita susah lagi nih Gus Aldi ya untuk sholawatan begini. Ada cacar monyet, monyet yang cacar kita yang divaksin. Makanya mudah-mudahan sebagaimana surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengirim bencana kepada kita yang pertama selama Rasulullah masih hidup. Walaupun sekarang Rasulullah tidak bersama kita, kita menghidupkan sholawat, kita menghidupkan ajaran baginda Nabi. Mudah-mudahan Sambimaya khususnya ya, dan Indonesia secara umum akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terus yang kedua, wahum yastaghfirun, selama kita beristighfar kepada Allah. Jadi kapanpun dan selama apapun, bahkan saat tidak ada Rasulullah bersama kita, kalau kita beristighfar, insya Allah kita akan dijaga. Mari sama-sama astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah minal astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar ini membuka pintu rezeki. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki. Amin. Menurut Quran, siapa yang istighfar, wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah tambah harta dan anak. Amin. Kemarin syuting saya di rumah Irfan Hakim. Irfan Hakim itu termasuk banyak anaknya, ya 5. Kemarin anak pertamanya juara di PON, ya, di Aceh Sumut, dapat medali emas dari cabang berkuda. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Orang kalau banyak harta, banyak anak, seneng nggak? Seneng, ya. Kalau orang banyak harta aja nggak punya anak, pasti sedih. Apalagi anak aja yang banyak harta nggak ada, puyeng gitu. Mau beli baju lebaran repot gitu. Makanya orang yang beristighfar, wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah tambah harta dan juga keturunannya. Yang penting Allah curahkan rezeki dan Allah jamin keamanannya. Insya Allah. Dan juga kemarin hajian bareng sama Mamah Dedeh dan ada Profesor Abdul Somad. Beliau cerita bahwa ibunya itu kalau mau masak wudhu dulu dan selalu baca sholawat, baca zikir. Makanya anak-anaknya pinter. Insya Allah ibu-ibu juga begitu ya, mau masak, bersuci, dan kemudian sambil sholawat. Mungkin kalau ibu misalnya sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu sambil ngegoreng, bu, ikan belum dicemplungin aja udah matang gitu ya. Dan insya Allah itu akan menambah ya keberkahan dari makanan yang kita makan, insya Allah. Dan saya punya cerita salawat
Saya ingat umroh waktu itu sama Bang Komeng. Ini masih Jawa Barat kan ya? Jangan-jangan ini kemarin pemilih Komeng. Karena begitu dibuka langsung uhuy. 6 juta orang pilih dia gitu. Saya ingat waktu umroh sampai di Madinah, saya mau ganti jubah. Ternyata kunci gembok koper saya ketinggalan di Jakarta. Kata Bang Komeng, Ustadz panggil aja ojek online. Saya bilang emang bisa Neng? Bisa mati tuh tukang ojek. 8.000 kilometer lautnya aja ya Arab. Tapi alhamdulillah, kata Bang Komeng, kan senjata kita sholawat. Akhirnya saya baca sholawat, saya ambil peniti, saya colok itu gembok pakai peniti sambil sholawat 5 kali. Alhamdulillah nggak kebuka. Kata Bang Komeng, Ustadz sholawat jangan dikit, zikir jangan pelit, coba tambah. Begitu ditambah 10, saya puter agak keras, baru patah penitinya. Tapi nggak lama datang petugas hotel orang India ketok kamar saya sambil salam, Assalamualaikum brother, how do you do, anything problem? Saya bilang ke dianya nggak ngerti. Ya bengong, saya bilang ke dia. Saya bilang aja pakai bahasa Inggris, turun bro. Oh rupanya dia nggak mau turun bro. Mungkin sakit kali turun bro ya. Akhirnya dia paham. Dia bilang I see, wait for a moment. Dagoan sakedap gitu ya. Balik lagi, nggak taunya dia bawa tang dan digunting, putus gembok. Saya bilang alhamdulillah, dengan sholawat gembok beres. Kata Bang Komeng, itu bukan sholawat Pak Ustaz, tangnya India. Saya bilang itu cuma wasilah. Mungkin dengan saya sholawat, si India di kamarnya yang lagi nyanyi Tumhiho, atau dia nyanyi boleh cobian teranginang misalnya. Akhirnya he solve our problem. Akhirnya dia nolong saya. Jadi istighfar jaminan keselamatan. Karena dengan istighfar insya Allah ini orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin. Juga insya Allah dimurahkan rezekinya. Amin. Dan kalau susah dengan salawat Allah akan tolong kita. Amin. Jadi ayat ini Al-Anfal ayat 33, kita nggak akan diazab, kita nggak akan mendapatkan bencana. Di Jakarta Manggarai ada kebakaran, hangus. Ada satu masjid yang tetap berdiri karena di situ tempat ruku, tempat sujud, tempat memuji Allah, tempat beribadah. Mudah-mudahan ini kita yang ada di Sambimaya ini, di lapangan bola ini, ya, dan termasuk orang yang ada di sekitarnya dari tadi sudah memuji, dari tadi sudah menyanjung, bukan saja menyanjung Allah tapi juga memuji dan menyanjung baginda Nabi. Mudah-mudahan akan mendatangkan keselamatan. Amin. Ya Rabbal Alamin, mendatangkan rizki dan membebaskan kita dari perkara-perkara yang buruk. Dan juga dengan sholawat insya Allah semua hajatnya bisa tercapai. Amin. Di sini yang punya hajat masing-masing, yang lagi pesantren, yang lagi belajar, yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, ya, dan ibu-ibu yang menginginkan anaknya sukses dunia akhirat, insya Allah semuanya malam ini diijabah oleh Allah. Dan yang kedua, halo, masih hidup? Masya Allah ya, alhamdulillah. Ada yang nanya, kok nanyanya masih hidup? Ya karena namanya manusia ya. Meninggal itu nggak harus tua dan nggak harus sakit. Kemarin ada pemain badminton dari Cina, umurnya 17 tahun, meninggal di tengah lapangan. Kita nggak bisa bilang, oh Ustaz, tetangga saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Biasa. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Gitu. Apalagi malam WA call. Gitu. Itu baru aneh. Oleh karena itu, poin yang pertama yang tadi saya loncat adalah wa anta fihim, saat Rasul ada bersama kita. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita panjatkan, ya, mudah-mudahan Rasulullah juga menyaksikan kita. Jangankan Rasulullah, bu, kerabat kita yang udah meninggal, yang udah dikubur, saudara-saudara kita yang sudah meninggal,
itu menyaksikan amal soleh kita selama kita masih hidup. Kalau in ra'au hasanan farihu, kalau mereka nih orang tua kita, kakek nenek kita menyaksikan anak-anaknya beramal soleh, hari ini ngumpul, ya saya 6 kilo tadi nanya, saya mau ke Sambimaya, oh pengajian ya, Masya Allah ini dikenal sebagai pengajian. Maka ini majelis yang bahkan kerabat kita yang meninggal pun akan senang dengan kita semua. Dan mudah-mudahan baginda Nabi juga nanti akan mengenali kita pada hari kiamat. Amin. Makanya wa anta fihim, saya akan baca surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau di sini meneladani Rasulullah untuk menggapai ridha Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi di sini telah ada pada pribadi Nabi teladan fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataan, perbuatan dan semua keadaan dari Nabi adalah contoh. Nabi bilang kalau nggak bisa ngomong bagus diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kita ngomong baik. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah jamaah di Indramayu ini semua omongannya baik, alhamdulillah. Saya syuting sama Komeng sama Po Ati, iya. Kadang-kadang Komeng jahil, Po Ati latah. Kadang-kadang kalau kaget, kunyuk, kucrut. Kadang-kadang ibu-ibu latah segala punya orang di absen. Tapi ibu-ibu di sini katanya Gus Aldi ya, kalau kaget latahnya langsung baca Yasin. Jadi begitu dicolek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi karena lama nungguinnya. Dan ibu suami-suaminya juga ya pencontoh dan peneladan Rasulullah. Kalau suaminya pulang sebagaimana Rasulullah pulang ke rumah nanya ada makanan apa enggak. Terus kata Bunda Aisyah, hari ini aku nggak punya makanan. Nabi bilang, kalau gitu aku puasa. Suami ibu juga begitu ya, kalau pulang nanya ada makanan apa enggak. Terus ibu bilang, tadi siang aku maulid jadi nggak masak. Suaminya bilang, kalau gitu aku juga puasa. Puasa ngasih lo duit belanja. Atau kadang suka dibangkit-bangkit, apa kamu nggak masak? Duit habis 100.000 5 hari. Tapi ibu-ibu di sini suaminya lagi marah, ibunya nggak mau marah. Kadang-kadang kalau di Jakarta suaminya melotot, ibunya malah ngeluarin matanya gitu. Apa kamu mau lawan saya? Ibu-ibu di sini tenang suamiku, duit 50.000 mah jangankan 6 hari.